Gini, kita harus ngobrol dulu. Soalnya paruh pertama tahun 2026 ini benar-benar kayak mimpi buat kita para fans gulat. Kita udah lihat pergantian gelar yang bikin Rahang jatuh, pegulat rookie yang tiba-tiba berubah jadi monster dalam semalam, dan rivalry yang benar-benar bikin kita pengen nonton terus setiap hari Selasa dan Sabtu pagi. Triple H sama tim kreatifnya lagi benar-benar cooking, dan jujur aja vibe menjelang SummerSlam ini udah mantep. Tapi disinilah posisi yang mulai bahaya. Kalau ngelihat sejarah bulan-bulan setelah the biggest party of the summer, itu biasanya jadi momen dimana WWE kayak ketemu persimpangan jalan buat urusan kreatif. Euforia musim panas mulai adem, dan tiba-tiba mereka harus mulai nanam modal cerita buat Survivor Series dan jalan panjang menuju WrestleMania 2027. Ini masa transisi, dan kalau kita belajar dari sejarah gulat, beberapa keputusan booking yang malas-malasan sekarang bisa benar-benar ngerusak semua kerja keras, momentum, dan respon positif yang udah dibangun capek-capek selama 6 bulan terakhir. Kita lagi ada di titik penentuan, makanya hari ini kita bakal bahas paruh kedua tahun ini dan ngebedah 5 kesalahan fatal yang benar-benar wajib WWE hindari kalau mereka mau era emas ini tetap jalan terus. Jangan lupa like, klik tombol subscribe, dan yuk langsung kita bahas. Kita mulai dari nomor 5, dan ini adalah masalah yang udah ngeganggu WWE. Tenggelam selama berpuluh-puluh tahun, ngejadiin divisi tag team cuma kayak pelengkap doang. Sekarang, coba deh kalian lihat roster yang ada di Raw dan SmackDown. Bakat-bakat murni di divisi tag team itu gila banget. Kita punya duo elit yang udah bertahun-tahun bangun chemistry, barengan sama bintang-bintang single yang eksplosif banget, yang sebenarnya gampang banget dijadiin tim yang super dinamis. Tapi apa yang sering kita dapat? Bener banget, pertandingan buat bertahanin gelar yang tiba-tiba di booking hari Senin siang lewat postingan media sosial, atau alur cerita klasik bisa nggak ya mereka kerjasama? Aliansi sementara yang semua orang juga udah tahu ujungnya dalam 5 detik. Gelar juara tag team tuh jangan sampai kerasa kayak hadiah hiburan cuma gara-gara tim kreatif gak punya ide lain buat kamu. Pikirin deh, kenapa kita suka gulat? Kita itu peduli sama ceritanya. Kita pengen lihat pengkhianatan yang dramatis, perjalanan tebus dosa yang bertahun-tahun, dan perang antar faksi yang intens. Pas tim juara cuma muncul 3 minggu sekali, ngalahin penantang random, terus ngilang lagi ke dalam ruangan catering, gelarnya jadi kehilangan wibawa. Triple H harus berhenti cuma ngadilin kualitas pertandingan doang buat ngangkat divisi ini. Kasih tim-tim ini rivalry yang beneran, personal, dan penuh dendam. Bikin mereka jadi main event di Raw, kasih mereka porsi promo yang kuat. Kalau kamu memperlakukan divisi tag team kayak sesuatu yang besar, fans juga bakal ngelihat itu sebagai hal yang besar. Jangan sia-siain kedalaman roster keren yang kita punya sekarang. Lanjut ke nomor 4, dan jujur yang satu ini ngena banget di hati. Kita harus bahas si master strategi itu sendiri, Sami Zayn. Pas Sami akhirnya berhasil naik ke puncak dan dapetin Undisputed WWE Championship kemarin, seluruh komunitas gulat di internet kayak langsung bisa bernafas lega. Itu momen yang indah, kerasa layak, organik, dan ngasilin rasa cinta dari fans yang benar-benar tulus dan gak bisa dibuat-buat. Sami udah bertahun-tahun jadi pemain serba bisa yang luar biasa, tipe bintang yang bisa bikin segmen komedi jadi legendaris, atau bikin pertandingan bintang 5 sambil merem. Nah, dia udah dapat gelar gedenya. Keren banget. Sekarang masuk ke bagian yang bikin deg-degan. WWE harus nahan diri buat nggak ngejadiin dia juara transisi doang. Gini, kita semua tahu gimana cara berpikir booking gaya lama. Gampang banget buat tim kreatif bilang, fans sudah dapat momen bahagianya. Sekarang yuk kita cepet-cepet ganti haluan, terus kasih sabuknya ke heel yang populer, biar Cody Rhodes atau megastar lainnya bisa ngejar sabuk itu selama 6 bulan ke depan. Tolong ya, jangan gitu, jangan lakuin itu. Masa juara yang sebentar dan hambar bakal benar-benar ngebunuh investasi emosional yang udah fans kasih buat perjuangan dia. Sami itu jangan cuma dijadiin orang yang megang sabuk sampai para main eventer yang asli siap. Biarin dia jadi wajahnya SmackDown. Biarin dia keluar kering dan bertahanin gelar itu lawan berbagai penantang tangguh yang beda-beda. Ada banyak banget opsi pertandingan baru yang nungguin dia sekarang tanpa harus buru-buru bawa Cody balik ke alur cerita sabuk itu. Kasih Sami masa juara yang panjang, penuh perjuangan, dan kaya akan cerita yang emang pantas dia dapetin.
Ngomongin soal pegulat yang penonton lagi tergila-gila, yuk kita bahas nomor 3, LA Knight. Serius deh, apalagi sih yang harus dilakuin sama bintang ini? Udah bertahun-tahun sekarang, LA Knight jadi salah satu superstar yang paling dicintai fans secara alami dan gak terbantahkan di seluruh roster. Gak peduli dia main di pertandingan pembuka, main event, segmen acak di belakang panggung, atau benar-benar cuma lewat di depan kamera. Begitu dia buka mulut, seisi arena langsung pecah. Tapi selalu ada perasaan ngeganjel kalau WWE ini kayak agak ragu buat narik pelatuk dan benar-benar jadiin dia atraksi utama kelas atas di Raw. Nah, biar jelas dulu nih, aku nggak bilang dia harus menangin gelar juara dunia besok. Gelar juara emang keren, tapi LA itu salah satu dari sedikit karakter langka yang levelnya udah melampaui sabuk emas doang. Tapi yang dia butuhin adalah dilibatin dalam alur cerita yang taruhannya tinggi, sorotannya besar, dan bener-bener punya arti. Kita nggak mau ada situasi lagi di mana dia menang rivalry besar, semua orang udah senang, terus dia malah turun lagi ke kelas menengah bawah. Tanding di pertandingan TV acak berdurasi 3 menit, fans sudah nunjukin kesetiaan yang luar biasa sama bintang ini sejak lama. Udah waktunya tim kreatif ngebalas kesetiaan itu dengan bookingan kelas atas yang konsisten. Jaga dia tetap megang mikrofon, jaga dia tetap di bawah sorotan lampu, dan biarin dia berkreasi. Di nomor 2, mari kita bahas legenda hidup yang sah banget buat dapat rasa hormat lebih sekarang, Bayley. Udah nggak usah didebatin lagi. Bayley udah bener-bener buktiin dirinya sebagai salah satu pegulat wanita terbaik dan paling serba bisa di generasinya. Mau jadi heel, face, pemimpin faksi, atau solo, dia bisa babat habis semuanya. Tapi kalau kalian lihat paruh pertama tahun 2026, dia lebih banyak dipakai buat peran pendukung. Dia jadi jangkar veteran yang bantuin naikin pamor pegulat lain dan ngasih bobot ke alur cerita yang sebenarnya nggak fokus ke dia. Dan jangan salah tangkap ya, peran kayak gitu nilainya gede banget. Dia hebat banget dalam hal naikin nilai orang-orang di sekitarnya. Tapi jangan sampai keliru, the role model itu tetap magnet main event yang bisa ngegendong seluruh divisi di pundaknya. Dengan roster wanita yang punya kedalaman luar biasa sekarang, ninggalin bintang dengan kemampuan ring dan promo kelas elit kayak Bayley di luar perebutan gelar, itu bener-bener buang-buang modal bintang. Mau dia ngincer Women's World Championship atau ngejar Women's Intercontinental Title, ngembaliin Bayley ke program single utama adalah kemenangan yang pasti. Ini langsung ngasih kredibilitas instan buat divisi dan bikin tayangan televisi punya taruhan tinggi yang kita butuhin menjelang ke akhir tahun. Dan akhirnya kita sampai di nomor 1. Ini adalah tantangan terbesar dan paling krusial yang dihadapi Triple H di sisa tahun 2026. Ngebiarin generasi bintang main event berikutnya benar-benar ketutup sama bayang-bayang para ikon masa lalu. Gini, kita semua suka nostalgia. Pas musiknya bunyi dan Roman Reigns, Brock Lesnar, Randy Orton, atau Seth Rollins jalan ke ring, seisi gedung langsung teriak histeris. Mereka itu magnet penonton yang udah terbukti legenda sejati dan mereka emang pantas dapat tempatnya. Tapi coba lihat apa yang udah sukses WWE lakuin selama setahun terakhir. Mereka udah numbuhin generasi penerus yang luar biasa buat jadi bintang utama masa depan. Pegulat kayak Sol Ruka, Trick Williams, Oba Femi, mereka ini bukan cuma sekedar bakat potensial lagi. Mereka udah siap sekarang. Kesalahan yang wajib WWE hindari dengan cara apapun di bulan-bulan akhir tahun 2026 adalah ngeperluin bintang-bintang baru ini kayak teman pendamping sementara atau pegulat pelengkap yang bagus pas para legenda balik lagi ke TV. Kalau kalian pasang pegulat muda yang haus kemenangan dalam rivalry sama juara dunia berkali-kali, mereka nggak boleh kelihatan kayak orang yang cuma sekedar senang bisa ada di sana doang. Mereka harus di booking setara, mereka harus menangin beberapa sesi promo, mereka harus bikin para veteran tumbang, dan ya, mereka harus menangin beberapa pertandingan besar. Perusahaan udah keren banget bangun fondasi era baru ini, sekarang mereka cuma butuh kepercayaan diri buat tetap gaspol. Jangan biarin nostalgia mendominasi sisa tahun 2026, biarin era baru ini unjuk gigi sebebas-bebasnya. Paruh kedua tahun 2026 punya semua potensi buat ngukuhin tahun ini sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah modern WWE. Semua bidak gulat udah ada di papan, Triple H cuma tinggal eksekusi aja. Tapi ya, itu kan cuma pendapatku. Sekarang aku pengen dengar dari kalian semua.
Kesalahan mana yang paling kalian takutin bakal dilakuin sama WWE? Menurut kalian, Sami Zayn bakal dapat masa juara yang panjang atau kalian takut gelarnya bakal dicopot terlalu cepat? Dan siapa yang pengen kalian lihat naik ke kelas main event pas tahun ini berakhir? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tonton video penjelasan kenapa Obafemi wajib kalahkan Brock Lesnar di Hell in a Cell untuk SummerSlam. Serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.